Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bertambah selain keimanan yang sebelumnya sudah ada di dalam hati mereka tersebut. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat dan hakikat. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pengajian subuh kita di hari ini sama-sama kita akan mengkaji dan mendiskusikan tentang tasawuf. Nanti pertemuan kedua kita bahas tentang tarikat. Untuk subuh ini kita bahas tentang tasawuf. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah tasawuf itu ilmu atau amal? Itu dulu pertanyaan pertamanya. Apakah tasawuf ilmu atau amal? Sebagian orang mempelajari tasawuf hanya sebagai satu ilmu saja. Akhirnya dia mempunyai banyak pengetahuan tentang tasawuf, tapi sayangnya tidak mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Mungkin ada juga sebagian orang yang berusaha mengamalkan tasawuf dalam kehidupan keseharian, tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka sempurnanya tasawuf itu adalah gabungan dari ilmu dan amal. Kita mempelajari tasawuf sebagai satu ilmu untuk kita amalkan. Dan apabila kita sudah mengamalkan sebagian dari apa yang sudah diketahui, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu tambahan kepada kita. Man amila bima alima warasakullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan, Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Karena ilmu itu Bapak Ibu sekalian
ada dua macam. Ada ilmu yang diperoleh melalui belajar. Kita ikut pengajian, kita baca kitab, dapat ilmu. Ada juga ilmu yang diperoleh tanpa belajar, tapi melalui pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan ilmu laduni. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang seorang hamba yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam bersama dengan seorang muridnya. Allah berfirman, "Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Maka Musa bersama dengan seorang muridnya akhirnya bertemu dengan siapa? Abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Mengapa hamba ini menjadi begitu istimewa? Atainahu rahmatan min indina, karena kami sudah memberikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan karena kami telah mengajarkan ilmu dari sisi kami. Itulah yang kemudian dinamakan dengan ilmu laduni. Sejak awal Allah telah mengisyaratkan itu. Ketika Allah menurunkan wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam rangkaian ayat tersebut Allah mengisyaratkan adanya dua macam ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di situ dua kali kata 'allama. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu ilmu laduni. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak tahu. Kalau Allah bil qalam, itu ilmu yang diperoleh dengan belajar, dengan usaha kita. Jadi saya ulangi, tasawuf adalah ilmu dan amal. Karena dia ilmu bisa kita kaji, bisa kita kaji. Nah, semua ilmu keislaman punya 10 prinsip dasar. Ilmu apa saja? Mau ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tauhid, semua ilmu keislaman ada 10 prinsipnya. Di dalam bait-bait syair disebutkan seperti ini. Inna mabadi'a kulli fannin ashar, al-haddu wal mawdu summa safra wa nisbatun wa fardun wal wadi wal ismu wal istibda hukmu syahid wa masailuhu al-ba'du bil ba'di iktafa wa maddaral jami'a hasas syarafa. Yang artinya, inna mabadi kulli fannin asal, sesungguhnya prinsip dasar dari satu ilmu itu ada 10. Prinsip dasar dari satu ilmu ada 10. Al-haddu, yang pertama batasan ilmunya, pengertiannya apa. Yang kedua maudu, pokok bahasannya apa. Yang ketiga safra, manfaatnya, buahnya, hasilnya apa. Kemudian yang keempat nisbatun, kedudukannya dalam ilmu seperti apa. Kemudian yang kelima farduhu, keutamaannya. Yang keenam wadi, peletak dasarnya. Kemudian yang ketujuh al-ismu, namanya. Yang kedelapan istibdad, sumber pengambilannya. Kemudian yang kesembilan hukum syari', hukum mempelajarinya. Dan yang ke-10 masail, rincian permasalahannya. Itu 10 prinsip dasar ilmu. Al-ba'du bil ba'di iktafa, sebagian ulama berpendapat dengan mengetahui sebagian saja itu sudah cukup. Wa maddarul jami'a asas syarafa,
Tapi siapa yang bisa mengetahui seluruhnya, 10 prinsip dasarnya, hasad syaraf, dia akan memperoleh kemuliaan. Kita masuk Bapak Ibu sekalian, 10 prinsip dasar dalam ilmu tasawuf. Kita mulai dari had, batasan atau pengertiannya. Sebelumnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tasawuf ini beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu lain misalnya ilmu fikih sumbernya itu dari hasil dipelajari, diingat, apa yang dibaca kemudian disampaikan, itu ilmu fikih Pak. Sehingga ketika mendefinisikan, maka definisi ulama hampir sama, bahasanya saja yang sedikit berbeda. Itu ilmu fikih. Beda dengan tasawuf. Kalau tasawuf itu bukan berdasarkan apa yang dipelajari dan diingat atau dihafal, tapi berdasarkan apa yang dialami dan dirasakan. Ini ilmu tentang rasa. Nah, perasaan itu kan beda-beda, pengalaman juga beda-beda. Sehingga kita akan sering menjumpai di dalam ilmu tasawuf, ketika mendefinisikan sesuatu, definisinya beragam. Definisi ilmu tasawuf saja oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya itu menyebutkan ada 800 lebih definisi ulama tentang tasawuf, 800 lebih. Ya. Tapi dari sekian banyak definisi itu, saya ambil satu saja. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang martabatul ihsan. Ilmu yang mempelajari tentang martabatul ihsan, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai tingkat ihsan. Apa maksudnya Pak tingkat ihsan? Saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini sangat populer dan dianggap sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Kalau induknya Al-Quran itu surah Al-Fatihah, karena dipandang semua intisari dari ayat-ayat Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada masalah tauhidnya, ada masalah ibadahnya, ada masalah al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, ada tentang irsyad, tuntunan hidup supaya bahagia dunia akhirat, dan ada juga kisah-kisah. Itu semua ada di surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, kalau induknya hadis yang mana? Induknya hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bercerita, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat ditambahkan kata jurus, ketika kami suatu hari duduk-duduk di sekitarnya Rasul. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Di suatu hari kami duduk-duduk ini mengelilingi Rasul. Pala alaina rajul. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki. Tidak diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba saja ada yang muncul. Syadidu bayadis siyah, dia pakai baju putih sekali. Syadidu sawadis sya'ar, dengan rambut hitam sekali. La yura alaihi asarus safar, sama sekali tidak ada tanda-tanda, baik itu pada pakaiannya ataupun pada penampilannya, bahwa dia datang dari jauh. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau orang datang dari jauh pakai baju putih, apalagi di padang pasir, tentu ada debu-debu, ada noda yang menempel pada pakaiannya. Kalau orang datang dari jauh, rambutnya mungkin acak-acakan, wajahnya kelihatan kusut. Ini tidak ada tanda-tanda, baik itu pada pakaian atau pada penampilan, dia datang dari jauh. Kalau bukan orang jauh, berarti orang dekat. Tapi Umar lanjutkan ceritanya.
wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi tidak ada juga satu pun di antara kami yang mengenali siapa dia sebetulnya. Jadi mau dikatakan orang jauh tidak ada tanda-tandanya, mau dikatakan orang dekat tidak ada yang kenal. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada satu orang jamaah ikut salat di masjid kita ini, tidak ada yang mengenali, pasti kita mengatakan bukan warga NHP ini, kenapa tidak ada yang kenal? Ya, jadi seperti ini keadaannya, tidak ada yang kenal, tapi tidak ada juga tanda-tandanya datang dari jauh. Yang lebih aneh lagi kata Umar, fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung duduk mendekat sekali ke Rasul, seberapa dekat. Di dalam hadis itu disebutkan asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Nabi. Akal sekali pakaian Nabi. Meskipun sebagian ulama memahami dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Ini adab menuntut ilmu supaya duduknya tenang, tak banyak goyang-goyangnya. Nah, setelah itu dia mengajukan 5 macam pertanyaan kepada Nabi. Pertanyaannya yang pertama, akhbirni mal Islam, beritahu saya apa itu Islam. Pertanyaannya yang kedua, apa itu iman. Pertanyaannya yang ketiga, apa itu ihsan. Pertanyaannya yang keempat, mata as-sa'ah, kapan kiamat. Pertanyaannya yang kelima, apa tanda-tandanya. Jadi itu 5 yang ditanyakan. Dari sinilah kemudian para ulama kita membagi ajaran agama itu, ada yang membagi 4, ada yang membagi 3. Dibagi 4 karena pertanyaan 4 dan 5 itu masih lanjutan. Kalau dibagi 4 maka ajaran agama itu 1 mengenai keislaman, yang kedua mengenai iman, yang ketiga mengenai ihsan, dan yang keempat yaitu mengenai tanda-tanda kiamat, kehidupan akhir zaman. Itu 4 ajaran agama. Ada yang cuma membagi 3, Islam, iman, dan ihsan, dan semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Kalau masalah Islam dikajinya dalam ilmu fikih. Kita mau belajar tata cara salat, dikaji dalam ilmu fikih. Kita mau belajar tentang tata cara puasa, dikaji dalam ilmu fikih. Kita mau pergi haji, pergi umrah, dikaji dalam ilmu fikih. Kita mau mengeluarkan zakat fitrah, dikaji dalam ilmu fikih. Ini bagiannya Pak, ilmu fikih. Nah, kalau masalah iman dikajinya di mana? Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah. Itu sama saja. Sekarang masalah ihsan, ilmu apa yang mengkaji? Bukan ilmu fikih, bukan ilmu akidah, tapi yang mengkaji tentang ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Ini penting saya sampaikan karena mohon maaf, sekarang ini bahkan bukan sesuatu yang baru, sejak dulu ada segelintir orang yang menolak ilmu tasawuf dengan alasan ini bukan ilmu dalam Islam. Kalau seperti itu Pak, ilmu apa yang akan mengajarkan kepada kita tentang ihsan? Kita mau ambil dari ilmu fikih tidak, mau ambil dari ilmu tauhid tidak. Yang mengajarkan kepada kita tentang ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Nah, apa itu ihsan? Nabi definisikan ketika ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Nabi jawab, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia yang melihatmu. Ini pemahaman pertama, dan itu umum disampaikan oleh ulama kita. Jadi yang pertama, ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ini masih seolah-olah melihat Allah. Biasa disebut dengan maqam musyahadah. Kalau yang kedua Pak,
Allah yang melihatmu. Berarti kita yakin ketika beribadah diawasi oleh Allah. Itu maka muraqabah. Tapi ada penjelasan lain yang dikemukakan oleh para ulama, dan saya pribadi lebih cenderung pada pemahaman yang kedua ini. Seperti apa itu? Kalau tadi yang pertama cara bacanya begini, fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, Allah yang melihatmu. Kalau cara baca kedua tidak begitu. Cara membacanya seperti ini, fa illam takun tarahu. Saya ulangi, fa illam takun tarahu. Maknanya apa? Fa illam takun, maka jika engkau sudah tiada, fa anta tarahu, maka pada saat itulah engkau akan melihat Allah. Jadi ternyata supaya kita bisa melihat Allah, kita harus tiada dulu. Kita harus mempanahkan, membinasakan diri dulu. Selama kita masih melihat diri kita ada, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis tadi maknanya fa illam takun, jika engkau sudah tiada, fa anta tarahu, pada saat itu engkau akan melihat Allah. Ada ungkapan dalam ilmu tasawuf seperti ini, wa fi fana'i fana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Dan di dalam kefanaanku, kebinasaanku, fanalah kefanaanku, tapi di dalam kefanaanku itulah wajadtu anta, saya mendapatimu ya Allah. Ini yang pertama. Jadi ilmu tasawuf, ilmu yang mempelajari tentang martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Bukan tentang Islam, bukan tentang iman, tapi martabatul ihsan. Satu hal. Yang kedua modulnya, pokok bahasanya. Setiap ilmu pasti ada maudhu, ada pokok bahasanya. Kalau kita belajar tafsir, apa pokok bahasanya? Ayat-ayat Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dijelaskan. Kita belajar fikih, apa yang menjadi pokok bahasanya? Af'alul mu'allaf, perbuatan manusia. Itu yang dikaji dalam ilmu fikih, perbuatan manusia dari segi hukumnya. Salat subuh, tadi kita salat subuh, itu perbuatan. Apa hukumnya? Oh, hukumnya wajib. Kemudian selesai salat, kita dulu berzikir seperti ini. Ini bagian dari zikir, karena membuat kita ingat Allah. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah, disunnahkan. Kalau kita dulu seperti ini sampai matahari terbit, lalu setelah matahari terbit kita salat 2 rakaat, salat sunnah isya, itu hukumnya apa? Oh, sunnah. Karena siapa yang melakukan 3 perbuatan itu, dia subuh berjamaah, kemudian setelahnya dia zikir, setelahnya dia salat 2 rakaat, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajj wa umrah, dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Pahalanya tamma, sempurna. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kalau isi ceramah setelah subuh saya minta dia agak panjang. Ya, kalau yang ada kesibukannya tidak apa-apa bulan kedua. Tapi kalau yang ada kesempatannya dulu sampai matahari terbit, setelah itu kita salat 2 rakaat supaya dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Sayang Pak, kalau kesempatan ini kita lewatkan begitu saja. Di bulan Ramadan kesempatan kita untuk mendapatkan itu. Saya yakin Pak, mohon maaf, di luar Ramadan jamaah subuh tidak sebanyak ini. Di luar Ramadan habis salat subuh belum tentu kita bisa duduk di masjid. Ini sudah kita lakukan 2, tinggal 1 lagi. Salat setelah matahari terbit, cuma 2 rakaat. Rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah, bacalah surah Ad-Duha. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah, bacalah surah Al-Insyirah, Al-Nasrah. Pahalanya seperti orang yang haji dan umrah. Ini objek kajiannya fikih. Nah, kalau tasawuf Pak, ya dikaji apa? Dalam ilmu tasawuf yang dikaji itu adalah a'malul qulub, amalan hati yang dibahas. Dari segi apa? Ya,
Dari segi apa hati itu dibahas? Dari segi bisa mengantarkan kita kepada martabatul ihsan. Bukan hati secara fisik. Karena kalau hati secara fisik itu dibahasnya di ilmu kedokteran. Nah, ini yang dibahas hati manusia dari segi bisa mengantarkannya kepada martabatul ihsan. Hati itu sendiri kedalamannya berbeda-beda. Sehingga ada yang disebut dengan qalbu. Di dalamnya ada yang disebut dengan sir, ada rahasia. Ada juga yang disebut dengan ruh. Ini beda-beda. Kalau qalbu itu tempatnya ma'rifah. Jadi hatilah yang mengenal Allah. Kalau ruh kita itu adalah ma'adin, tempat mahabbah, tempatnya cinta. Kalau sir, rahasia, ma'adinul musahadah, tempatnya musahadah. Sehingga ada ilmu tentang ma'rifah di tempatnya di hati. Ada ilmu tentang mahabbah, tempatnya di ruh. Dan ada ilmu tentang musahadah, tempatnya di sini. Ada sebagian orang yang mengatakan, tasawuf itu sama saja dengan tazkiyatun nafs. Ada samanya tapi tidak persis. Tazkiyatun nafs itu bagian luarnya tasawuf. Bagian luarnya, baru kulit-kulit luarnya. Karena yang dibahas tentang nafs. Masih ada qalbu, ada ruh, ada sir. Ini semua dikaji di dalam ilmu tasawuf. Baru dua ya. Bapak Ibu yang maksudnya dengan masalah al-haddu wal mawdu' summa sabr. Manfaatnya apa kalau kita belajar ilmu ini? Karena kalau belajar ilmu harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan belajar ilmu itu. Apalagi kalau merugikan kita. Makanya ada ilmu haram dipelajari. Seperti apa itu? Ilmu sihir. Nah, ilmu sihir. Sihir itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Di Al-Quran kan disebut yu'allimuna nasa sihra. Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ada ilmunya Pak, bisa dipelajari. Tapi haram hukumnya mempelajarinya. Tidak ada manfaatnya, merugikan saja. Belajarlah ilmu yang punya manfaat. Apa manfaatnya ilmu tasawuf? Manfaatnya sekali lagi untuk mengantarkan kita kepada martabatul ihsan. Supaya kita kalau beribadah itu tingkatannya muraqabah atau musyahada. Saya langsung contoh konkretnya Pak. Saya langsung contoh konkretnya. 1 bulan Ramadan insya Allah kita diwajibkan puasa. Puasa itu ada puasa zahir, ada puasa batin. Ini diuraikan oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab tafsirnya Lataiful Isyarah. Imam Al-Qushairi beliau seorang allamah al-arif billah, Abu Al-Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf. Inilah kitab sistematis pertama dalam ilmu tasawuf. Beliau juga punya kitab tafsir. Judul kitabnya Lataiful Isyarah. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menguraikan as-sawmu ala darbain. Puasa itu ada dua macam. Puasa ada dua macam. Saumun zahirun wa saumun batinun. Ada puasa zahir, ada puasa batin. Kalau puasa zahir yang dimaksud dengan saumun zahir yaitu al-imsaku anil muftirat mashuban bin niyah. Meninggalkan apa yang bisa membatalkan puasa yang terangkai dengan niat. Itu dibahasnya di fikih Pak. Bahwa rukun puasa ada dua, niat sama meninggalkan yang membatalkan. Yang membatalkan apa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan suami istri. Itu yang disepakati ulama. Ada yang menambahkan mengeluarkan air mani dengan sengaja, ada yang menambahkan muntah dengan sengaja, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya ini semua bahasa fikih. Tidak bisa mengantarkan kita kepada tingkatan ihsan.
Karena kalau puasa zahir yang diharapkan itu apa? Masubah, pahala. Tapi kalau kita puasa secara batin, yang diharapkan bukan masubah semata-mata. Yang diharapkan apa? Kurban, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi. Ya. Di dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi." Tiadalah hambaku mendekatkan dirinya kepada saya bisai'in ahabba ilayya mimma iftaratuh, dengan sesuatu yang lebih saya cintai dibandingkan melakukan apa yang saya wajibkan. Kemudian dilanjutkan, wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya dengan ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Jadi dua level di situ. Ada yang sekedar cari pahala, ada yang ingin dekat dengan Allah bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti dengan saum batin, dengan puasa yang sifatnya batin tadi. Tingkatannya 3 menurut Imam Al-Qusayri. Yang pertama puasanya hati, yang kedua puasanya ruh, dan yang ketiga puasanya sir. Puasanya hati itu saumul qalbi anil afat, menjaga hati dari penyakit-penyakitnya. Karena hati ini pun ada penyakitnya. Penyakit sombong, takabur. Apa itu takabur? Batarul haq wa batunas, enggan menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu namanya takabur. Kita tidak mau menerima kebenaran dan sering kita meremehkan orang lain. Ini bahaya. Kalau ada di hati, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Di dalam hadis yang lain, hadis qudsi Allah berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari." Kebesaran itu selendangku, kata Allah. Keagungan itu sarungku. Faman yunazi'uni wahidan minhuma azabtu finnar. Maka siapa yang mau menandingi saya, dalam hal itu saya akan campakkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi bersihkan hati kita dari sifat takabur, itu puasanya hati. Bersihkan hati kita dari sifat riya. Bersihkan hati kita dari sifat iri hati. Bersihkan hati kita dari sifat pendendam, dari kebencian yang meluap-luap. Bersihkan hati kita dari sifat kikir. Bersihkan hati kita dari sifat rakus. Bersihkan hati kita dari buruk sangka. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada makhluk, kepada manusia. Ini puasa batin yang pertama. Puasa batin yang kedua, puasanya ruh. Apa itu puasanya ruh? Saumur ruhi anil musakanah, mempuasakan ruh supaya dia tidak merasakan ketenangan kecuali bersama Allah. Jadi jangan sampai ada hal lain yang membuat tenang ruh kita. Ruh itu mestinya merasakan ketenangan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, berarti kita telah menduakan Allah. Yang ketiga, saumus sir anil mulahazah, mempuasakan rahasia kita dari mulahazah, dari menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sampaikan tadi, sir itu adalah ma'adinul musyahadah, perbendaharaan tempatnya musyahadah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Saya sudah sebutkan tentang pengertiannya, tentang maudhu'nya, tentang sapranya. Nah, yang keempat, nisbatun, kedudukannya dalam ilmu. Ilmu itu ada ulum akliyah, ilmu akal. Matematika itu ilmu akal, ya. Ilmu logika. Ada ulum nakliyah, ilmu nakli, ilmu hasil penukilan. Kita belajar hadis riwayat yang berdasarkan apa yang dinukil dibacakan oleh ulama kita. Ada ulum lughawiyah, ilmu bahasa, belajar nahwu, saraf dan seterusnya. Ada ulum kauniyah,
ilmu tentang alam semesta. Kita belajar fisika misalnya, biologi, ini alam semesta, tentang makhluk hidup. Nah, tasawuf itu adalah al-ulum syar'iyyah, ilmu syariat. Maksudnya di sini bukan syariat zahir Pak ya, tapi ilmu yang bersifat syar'i, ada dasarnya di dalam agama. Nah ini saya tegaskan karena kadang-kadang ada sebagian orang yang mengatakan tasawuf itu tidak ada dasarnya. Tunggu dulu. Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari para sufi itu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu. Nah, beliau sendiri menegaskan seperti dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, "Tariquna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah." Jalan kita ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jalan tasawuf itu terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika ia menyelisihi Al-Quran, jika dia menyelisihi Sunnah, pasti itu bukan tasawuf yang benar. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh saya itu tidak perlu lagi untuk salat 5 waktu karena saya sudah mencapai tingkat makrifat yang tertinggi, yakinlah itu pengakuan dusta. Pengakuan dusta. Nah, kenapa demikian? Tidak ada yang melebihi makrifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang menyatakan, "Ana a'rafukum billah." Saya yang paling mengenal Allah. Itu kata Nabi. Tapi lanjutannya, "Wa akhshakum billah." Dan saya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, "Wa a'lamu bi hududihi." Dan saya yang paling tahu batasan-batasan agama yang tidak boleh dilanggar. Jadi mestinya semakin seseorang itu tinggi makrifatnya, dia akan semakin ketat dalam melaksanakan syariat. Bukan malah sebaliknya, mengaku tinggi makrifatnya tapi longgar dalam syariatnya. Tidak. Karena orang yang makrifat di hatinya pasti ada rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu levelnya 3. Yang pertama disebut khauf, yang kedua dinamakan khasyah, dan yang ketiga disebut dengan haibah. Khauf itu adalah takut kepada Allah atas dasar iman. Siapapun yang punya iman di hatinya, wajib dia takut kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepada saya jika kalian benar-benar beriman. Itu pertama. Orang yang takut kepada Allah atas dasar iman cirinya 3. 1, yastaghfiru nafsa. Dia akan selalu menganggap dirinya rendah, hina di hadapan Allah. Yang kedua, yastaghfiru sayyi'atihi. Dia akan selalu menganggap dosanya sudah banyak. Sehingga kalau berbuat dosa, pikir-pikir dulu, ini dosa saya sudah banyak. Yang ketiga, yastaqillu hasanatihi. Dia akan selalu merasa kebaikannya masih sangat sedikit, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menambah dan memperbanyak kebaikan. Itu ciri orang yang takut kepada Allah, namanya khauf. Di atasnya khauf adalah khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah atas dasar iman ditambah ilmu. Kalau khauf tadi takut hanya karena iman, tapi kalau khasyah takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya orang yang punya ilmu, hanya para ulama. Maka mestinya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Kalau ada orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka ilmu itu yang justru akan membuat dia semakin jauh dari Allah. Yang ketiga Pak, yang paling tinggi, rasa takut kepada Allah
atas dasar iman ditambah ilmu ditambah makrifah. Bukan sekedar ilmu tapi juga makrifah, mengenal. Tahu dan kenal itu beda. Saya ceritakan satu kisah sederhana. Ada seorang sufi bertemu dengan seorang ahli filsafat, duduk berdua. Selesai bertemu, keduanya pisah. Ditanyakan ahli filsafat itu, bagaimana hasil pertemuannya? Apa jawabannya? Dia menjawab, saya tahu apa yang dia rasa. Saya tahu apa yang dia rasa. Kemudian ditanya sufi tadi, bagaimana hasil pertemuannya? Apa jawabannya? Saya rasa apa yang dia tahu. Kalau yang pertama tadi kan, saya tahu apa yang dia rasa. Kalau seorang sufi jawabannya, saya rasa apa yang dia tahu. Gimana ini? Tahu yang dirasa atau bisa merasakan yang ditahu? Kita semua tahu bahwa gula itu manis. Kita tahu Pak. Tapi untuk mengetahui dengan lebih baik, kita perlu merasakannya. Rasakanlah, oh seperti ini manisnya. Karena kalau cuma diketahui, susah Pak kita untuk menggambarkannya. Makanya ada bahasa seperti ini, barang siapa yang belum merasa, barang siapa yang belum merasa, maka dia tidak akan mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Jadi keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, barulah sampai kepada kamalul yakin. Yang masuk itu oleh Allah SWT. Masih banyak Pak unsur-unsur yang lain, tapi saya kira sebagai pengantar cukup Pak ya. Saya ingin berikan waktu kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, baik berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah lain yang dirasa perlu untuk disampaikan pada kesempatan pengajian kita di Subi. Saya persilakan kepada jamaah sekalian. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa sambil tunggu terbitnya matahari, kemudian kita salat. Ini berapa saat? Sudah sedikit lagi Pak. Silakan Pak.